lagi jelang debat Pilpres 2024 bersama saya Friska Clarissa. Kita akan bahas lebih detail lagi bagaimana strategi masing-masing calon wakil presiden menghadapi debat keempat malam hari ini. Tentunya sudah hadir di studio Kompas TV masing-masing tim pemenangan. Yang pertama sudah ada Daniel Johan, juru bicara Timnas Anies Mohaimin yang datang bersama para pendukung Timnas nomor 01. Selamat sore. Pilih nomor 1. Amin aja dulu. Terima kasih. Berikutnya kita juga ada narasumber yang kedua, yakni Edi Suparno, Wakil Ketua TKN Prabowo Gibran yang juga datang bersama para pendukung pasangan nomor urut 2. Selamat sore, Assalamualaikum. Dan juga sudah hadir Sumantri Suwarno, Wakil Sekretaris TPN Ganjar Mahfud beserta para pendukung paslon nomor urut 3. Hei. Baik, terima kasih. Dan juga sudah hadir di studio Kompas TV selain para pendukung dari paslon nomor urut 1, 2, 3, juga kawan-kawan mahasiswa perwakilan dari Badan Eksekutif Mahasiswa Universitas Negeri Jakarta. Dan juga kawan-kawan Universitas Islam Negeri Jakarta. Kayaknya nggak lengkap ya kalau belum yel-yel masing-masing para pendukung pasangan calon ya nomor urut 1, 2, 3. Kita minta yel-yelnya sebentar untuk pasangan calon nomor urut 1. Silakan. Baik, terima kasih. Berikutnya kita minta yel-yel dari para pendukung pasangan calon nomor urut 2. Baik. Terima kasih. Berikutnya saya minta yel-yel dari para pendukung pasangan calon nomor urut 3. Baik, terima kasih. Itu tadi semangat dari para pendukung pasangan calon nomor urut 1, 2, dan 3. Kita sekarang bahas soal strateginya ya. Kalau pendukungnya sudah semangat, saya yakin bapak-bapak di sini, para tim ses juga tidak kalah semangatnya. Saya ke Bung Daniel dulu. Ya. Kalau bicara soal strategi, kita lihat di debat pertama Cawapres berlangsung panas. Nah kalau sekarang apa antisipasi dari Caimin? Ya tentu Caimin sudah belajar, bukan belajar apa, mempelajari, merefresh kembali seluruh visi misi dari Amin sesuai dengan tema sekarang. Kita berharap nanti penuh dengan semangat dan yang paling kita nantikan adalah Caimin muncul dengan otentik. Karena keotentikannya Caimin itulah yang membuat seru nanti. Oke, kita tunggu apa kejutan dari Caimin yang tadi katanya akan tampil otentik. Kalau dari Mas Gibran gimana Mas Edi? Ya, di debat pertama kita lihat bahwa ekspektasi masyarakat boleh dibilang relatif rendah terhadap Mas Gibran. Ternyata kita bisa membalikkan kondisi itu dan prima performanya Mas Gibran di dalam debat tersebut. Tentu sekarang harapan masyarakat juga cukup tinggi. Dan perlu kami sampaikan bahwa nanti akan kita penuhi bahkan melebihi ekspektasi masyarakat dalam debat yang akan datang. Karena Mas Gibran sudah mempersiapkan diri dengan sangat matang untuk menghadapi debat yang akan datang. Oke, janjinya akan melebihi ekspektasi. Kalau dari Prof. Mahfud gimana nih Pak Sumantri? Ya, karena kalau kita melihat tema hari ini tentang pangan, tentang lingkungan, tentang masyarakat adat,
visi misi Ganjar Mahfud, saya rasa visi misi yang paling jelas menyebut dalam program-program tentang kedaulatan pangan, tentang perlindungan masyarakat adat, tentang reformasi agraria, tentang bagaimana pengurangan emisi karbon. Jadi kita merasa hari ini adalah tema yang sangat fit dengan pasangan Ganjar Mahfud, baik dari sisi visi misi maupun dari sisi kredibilitas dari calon kita. Saya rasa begitu. Oke, jadi sudah percaya diri juga dari paslon nomor urut 03. Nah, mari berikutnya. Baik, terima kasih kawan-kawan semua. Nah, bicara soal tema malam ini saya akan bedah satu-satu ya, karena ada banyak sekali yang akan dibahas. Pertama soal pangan, pertanian, pangan agraria. Ini juga kan disinggung oleh Caimin, bahkan sejak debat pertahanan ini sudah dibahas. Nah, sebenarnya apa sih jagoannya, unggulannya kalau dari paslon nomor 01 soal ini? Yang pertama adalah kita akan meningkatkan anggaran pertanian. Kita akan memastikan 5 tahun terakhir ini anggaran pupuk subsidi yang berkurang 10 triliun kita akan kembalikan. Sehingga petani tidak lagi merasa kekurangan dan kehilangan pupuk. Kenapa ini penting? Karena pupuk itu menyangkut tingkat produktivitas petani kita. Ya, kalau misalkan petani tidak diberikan support pupuk subsidi, mereka tidak punya kemampuan untuk membeli sendiri. Dengan otomatis tanaman padi tidak mereka pupuk dan itu akan merosot, menganjlokkan tingkat produktivitas kita sehingga kedaulatan pangan, kemandirian pangan semakin jauh. Makanya kita tidak heran kalau sekarang ini bahkan kita dari impor 0, sekarang kita mau melakukan impor pangan beras 3 juta ton dan itu akan menghantam nasib petani kita nanti. Oke, nah kalau bicara soal pangan agraria, tadi disinggung ketahanan pangan, food estate itu pasti juga akan jadi salah satu bahasan Mas Edi. Gimana kalau dari paslon 02? Ya, food estate kan itu adalah konsep pengembangan pangan ya, yang terintegrasi. Di dalamnya adalah pertaniannya, ada aspek industrinya, ada modalnya, ada pengelolaan yang secara profesional dilakukan itu. Tetapi tujuan dari food estate itu secara esensi adalah bagaimana kita meningkatkan ketahanan pangan kita. COVID, kemudian perang Ukraina dan Rusia, termasuk juga El Nino yang berkepanjangan mengajarkan kita, memberikan pelajaran berharga bagi kita bahwa kalau kita gagal untuk memiliki ketahanan pangan yang kuat, kita terpaksa impor. Pada saat negara-negara itu juga menyatakan dirinya tidak mau ekspor, keran ekspornya ditutup. Nah inilah, sementara pangan itu kan sangat esensial bagi kita. Jadi bagi kami ketahanan pangan itu merupakan perumusan dan merupakan fokus utama dari Pak Prabowo dan Mas Gibran. Bagaimana kita bisa menguatkan ketahanan pangan kita, termasuk juga dalam hal itu bagaimana penyediaan pupuknya, pupuk subsidi. Jangan lupa, pupuk itu bahan baku utamanya adalah gas. Sehingga harus disediakan gas juga untuk itu. Akses gasnya juga harus lancar dengan harga yang terjangkau. Gitu. Supaya outputnya, produknya, pupuknya juga terjangkau harganya. Termasuk juga jangan lupa bahwa petani itu jangan kita lupakan nasibnya. Di Indonesia petani itu ibaratnya satu, tidak boleh mati tetapi nggak boleh kaya juga. Sehingga sekarang untuk kalangan muda yang mau jadi petani itu boleh dibilang sangat sedikit. Nah inilah yang juga akan kita kuatkan bahwa petaninya juga harus diberdayakan dan dibuat sejahtera. Oke, kalau dari paslon 03, Pak Ganjar beberapa hari lalu bilang bahwa yang ingin dibahas oleh Pak Mahfud nanti adalah soal politik pupuk. Ini apa yang akan jadi highlight? Ini saya mau bicara hal yang lebih komprehensif. Sebenarnya apa yang dilakukan oleh Pak Jokowi melalui Kementerian Pertahanan adalah salah satu solusi yang yang instan. Seperti insannya seseorang menjadi cawapres. Saya mau sampaikan seperti ini. Bahwa secara regulasi kita sebenarnya telah memiliki undang-undang pangan. Undang-undang nomor 18 tahun 2012. Undang-undang pangan ini mengatur dua hal. Bagaimana kita mampu mewujudkan dua hal. Yang satu adalah kemandirian pangan, yang kedua adalah kedaulatan. Apa sih yang disebut kemandirian pangan? Yaitu kemampuan bangsa ini untuk memenuhi kebutuhan pangannya dari sumber daya dalam negeri. Apa yang disebut berdaulat? Kemampuan bangsa ini untuk memilih sumber daya pangan apa dan mode apa dalam penguatan pertanian, peternakan, nelayan akan kita pilih sebagai strategi kebijakan nasional. Jadi sebenarnya banyak sekali yang dimandatkan oleh Undang-Undang nomor 18 tahun 2012 terkait kedaulatan pangan. Dan kita sebut lagi apa yang disebut ketahanan pangan. Ketahanan pangan itu bukan berarti bahwa membangun food estate oleh Kementerian Pertahanan. Ketahanan pangan adalah sebuah kondisi di mana urusan pangan ini terjaga, tersedia,
terjangkau secara saluran distribusi geografisnya, terjangkau secara harga, dan diterima oleh masyarakat dalam konteks pembangunannya tidak merusak lingkungan, tidak meninggalkan petani. Jangan sampai kita ini terjebak kepada solusi-solusi instan yang akhirnya berantakan. Seperti food estate yang terjadi di Kalimantan. Orang membangun lahan yang sedemikian luas tanpa studi yang cukup, begitu dibuka hutannya ditanam nggak muncul. Malah sekarang ditanam singkong, munculnya jagung. Ini adalah bukti salah kaprah dari kebijakan pertahanan atau ketahanan pangan yang diambil oleh pemerintah Jokowi dan dieksekusi oleh Pak Prabowo. Oke Pak Sumantri, karena udah nyenggol Mas Edi yang juga tampaknya sudah siap mau ngomong sesuatu, silakan. Saya mungkin harus mendudukkan datanya secara lebih akurat ya. Bahwa food estate itu leading sektornya bukan Kemenhan, Kementan. Kementerian Pertanian, bukan Kementerian Pertahanan. Dan ada 3 food estate saat ini. Satu yang pertama di Kalteng, ya itu di Pulang Pisau, ya dan itu adalah untuk penanaman dari padi. Ya. Kedua juga di NTB, itu untuk penanaman padi dan jagung. Ketiga di Humbang Hasudutan, Sumatera Utara, itu untuk sayur-sayuran 1.000 hektar. Ya. Keempat itu baru di Gunung Mas. Ini yang dikelola, yang rencananya akan dimanage oleh Kementerian Pertahanan. Tetapi baru dilakukan pembukaan lahan oleh Kementerian PUPR. Jadi belum ada. Dan ini kan praktis terhenti karena waktu itu COVID. Jadi saya kira kalau semuanya sekarang proses bahwa food estate saat ini belum menghasilkan apa-apa. Pertama, food estate itu baru dibutuhkan waktu untuk menanam, kemudian mengelola, yang memproduksi dan lain-lain. Dan itu butuh waktu, tidak bisa instan. Segala sesuatu yang tidak bisa instan dalam hal ini. Nah oleh karena itu yang kita perlu sampaikan kepada masyarakat, kita dudukan. Leading sektornya adalah Kementerian Pertanian, bukan Pertahanan. Ini mungkin saya kira untuk bisa mendudukan masalahnya. Oke, Bung Daniel, kalau Bung Daniel setuju dengan bagaimana konsep kemandirian pangan tadi? Apakah setuju untuk melanjutkan apa yang dilakukan oleh Pak Jokowi sekarang? Nah kita menyayangkan ya, undang-undang kemandirian pangan itu yang tadi disampaikan oleh Pak Sumantri itu, sekarang gugur dengan ada undang-undang Omnibus Law. Karena kita tidak lagi mengenal kedaulatan dan kemandirian pangan. Yang diutamakan hanya ketahanan pangan. Sehingga kita membuka ruang yang besar untuk impor. Nah ini yang kita ingin kembalikan. Bahwa kedaulatan pangan, kemandirian pangan sangat esensial untuk Indonesia. Selain luas lahan yang sangat luas, mayoritas penghasil penduduk kita adalah petani. Sampai di desa-desa. Nah yang kedua, memang kita kalau yang namanya instan itu pasti kurang baik. Tetapi yang berlaku di food estate adalah proses instan. Mereka ada penggundulan hutan, mereka melakukan persiapan, tetapi waktu itu AMDAL belum dilakukan. Nah, yang menjadi kesalahan terbesar dari food estate adalah tidak ada kajian yang mendalam. Sehingga begitu tahun 2024 akan dianggarkan 100 triliun loh untuk food estate, itu akan sia-sia. Yang sudah berjalan 2020-2021 itu 1,5 triliun, yang sekarang nggak jadi apa-apa. Gitu. Jangan sampai anggaran yang besar, padahal 1 triliun itu bisa menghasilkan 1.000 kilometer jalan-jalan desa yang rusak. Oke, tapi yang sia-sia sekarang ini. Tadi sebelumnya sudah dibantah juga oleh Mas Edi, Pak Sumantri. Soal food estate dikatakan itu bukan proses yang instan. Enggak, jadi begini, kalau kita bicara perwujudan kemandirian pangan, maka kalau di visi misi Ganjar Mahfud sangat jelas bahwa kita ingin melakukan modernisasi alat pertanian, terus kemudian kita akan mengembalikan lahan subur yang kita distribusikan kepada petani, kita membatasi konversi lahan dari lahan pertanian untuk menjadi lahan industri. Itu adalah bagian-bagian dari langkah komprehensif. Food estate buat saya adalah sebuah langkah melompat karena pemerintah tidak cukup sabar untuk mewujudkan bekerja sama dengan berbagai stakeholder untuk mewujudkan kemandirian pangan ini. Sekarang nilai tukar petani baru belakangan ini aja meningkat. Sehingga kenapa? Nilai tukar petani artinya begini, karena masyarakat sering tidak paham apa yang disebut nilai tukar petani. Nilai tukar petani adalah biaya yang dia terima atau penghasilan yang dia terima dari hasil pertanian dikurangi dengan hasil
dengan biaya yang dia pakai untuk kehidupan sehari-hari, untuk bercocok tanam itu lebih besar dari pengeluarannya. Artinya apa? Jika nilai tukar petani naik, artinya komoditas pertanian ini harganya baik. Tapi apa yang terjadi sekarang, begitu panen harga turun. Saat musim panen pemerintah tiba-tiba mengimpor beras 3 juta ton. Sehingga harga berantakan. Begitu tanam, pupuk naik, pupuk langka. Artinya apa? Begitu terjadi nilai tukar petani turun, maka insentif petani untuk bertani, apalagi untuk adik-adik dari mahasiswa sudah tidak ada lagi. Ini yang menyebabkan kemudian daya dukung dan produktivitas pertanian kita rendah. Lalu pemerintah mengambil langkah, udahlah kita buat aja food estate.